Baik, selamat malam. Saya Senama Andri Karai akan mempresentasikan hasil kerja saya ya dari tugas akuntansi biaya. Tugas kedua yaitu adalah ini kita bahas tentang pengertian biaya terlebih dahulu. Pengertian biaya, biaya merupakan pengorbanan atau pengeluaran yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bertujuan untuk memperoleh manfaat lebih dari aktivitas yang dilakukan. Terus ada jenis-jenis biaya berdasarkan tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan. Biaya relevan merupakan biaya yang terjadi pada suatu alternatif tindakan tertentu tetapi tidak terjadi pada alternatif tindakan lain. Yang kedua, biaya tidak relevan. Biaya tidak relevan merupakan biaya yang tidak berbeda di antara alternatif tindakan yang ada. Irrelevant cost tidak mempengaruhi pengambilan keputusan pada keputusan akan tetap sama jumlahnya tanpa memperhatikan alternatif dan pilihan. Berdasarkan kegiatan dan volume produksi. Yang pertama, biaya variabel. Komponen biaya variabel berubah-ubah sesuai dengan volume produksi yang dihasilkan. Makin besar volume penjualan, makin besar pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tetap, biaya yang selalu konstan dan tidak dipengaruhi oleh volume produksi. Biaya tetap memiliki dua karakteristik, yaitu biaya yang tidak berubah atau tidak mempengaruhi oleh periode atau aktivitas tertentu. Biaya per unitnya dibanding terbalik dengan perubahan volume. Bila volumenya rendah, maka fixed cost atau biaya tetap tinggi. Sebaliknya, pada volume yang tinggi, biaya tetap per unitnya rendah. Jenis biaya berdasarkan perilaku, yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya totalnya tetap konstan, tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas sampai dengan tekanan tertentu. Yang berikut biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berjumlah totalnya berubah secara sebanding atau proporsional dengan perubahan volume kegiatan. Yang berikut berdasarkan objek yang dibiayai, itu biaya langsung atau direct cost. Biaya yang dapat diidentifikasikan langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya, contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung, dan biaya bahan baku. Dan yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan, contohnya biaya listrik, penyusutan mesin, upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Yang berikutnya, berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Pengeluaran modal. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap, contohnya mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. Yang kedua, pengeluaran penghasilan. Biaya-biaya yang hanya akan memberikan manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Biaya overhead. Biaya overhead adalah pengeluaran tambahan yang tidak berkaitan langsung dengan proses bisnis atau produksi yang dilakukan. Yang termasuk dalam biaya overhead ini contohnya tarikan pajak, asuransi karyawan, tarif sewa tempat, perlengkapan ATK, dan gaji penjaga keamanan. Cara perhitungan biaya overhead. Memisahkan biaya overhead. Sebelum mulai perhitungan, pertama pisahkan dulu pengeluaran mana yang termasuk biaya overhead dan mana yang termasuk biaya overhead. Yang kedua, menghitung presentasi biaya overhead. Proses kedua adalah cara presentasi biaya overhead per kategori yang dibandingkan dengan biaya overhead keseluruhan. Yang ketiga, mencari nilai efisiensi biaya overhead. Untuk mengetahui efisiensi biaya overhead, Anda dapat membandingkan sumber daya dan pendapatan yang masuk. Di sini pengertian beban. Beban adalah biaya operasi yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan
Pendapatan beban dalam pengertian akuntansi adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih dalam perusahaan sebelum pajak pada laporan laba rugi. Beban juga bisa digunakan sebagai standar penurunan manfaat suatu ekonomi dalam satu periode akuntansi yang berbentuk kas keluar. Sini jenis-jenis beban usaha. Beban usaha disebut juga dengan beban operasional, adalah pengorbanan langsung dalam bentuk arus keluar atau keluarnya aset perusahaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Yang berikut beban lain-lain. Beban lain-lain disebut juga beban non-operasional, adalah pengorbanan yang tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Bagaimana beban dicatat ini caranya? Perusahaan memecah pendapatan dan pengeluaran mereka dalam laporan laba rugi. Mereka akuntansi mencatat pengeluaran melalui salah satu dari dua metode akuntansi, basis cash dan basis akrual. Perbedaan cost dan expenses. Cost, suatu biaya yang diarti pengorbanan atau juga pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan atau juga individu yang berhubungan langsung dengan output atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan atau perorangan itu. Yang kedua, expenses, suatu biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau perorangan yang bersifat ialah sebagai aktivitas pendukung saja. Terus pengelolaan biaya. Pengelolaan biaya ada beberapa, yaitu objek pengeluaran, fungsi pokok dalam perusahaan, hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai, perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume kegiatan, jangka waktu dan manfaat. Metode penentuan biaya produksi. Yang pertama, metode harga pokok penuh atau full costing, yakni seluruh biaya produksi yang diperhitungkan untuk menentukan harga pokok produksi. Pengeluaran tersebut meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya umum. Metode harga pokok variabel, yakni metode yang hanya memperhitungkan biaya produksi berupa perilaku variabel saja. Misalnya, untuk biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung maupun biaya overhead. Komponen biaya produksi, biaya tetap. Komponen pertama adalah biaya tetap atau biaya yang konstan jumlahnya. Kenaikan maupun penurunan jumlah produksi tidak akan memengaruhi besarnya biaya tetap. Biasanya akan ada kontrak atau perjanjian yang mengikat agar pengeluaran dana dan komponen ini sah secara umum. Contohnya, biaya tetap adalah upah tenaga kerja, asuransi kesehatan, dan biaya gedung dan sebagainya. Biaya variabel, sebaliknya, biaya variabel adalah dana yang dikeluarkan dengan mengikuti jumlah produk yang akan dihasilkan. Artinya, besaran nilainya bisa tidak sama antara periode akuntansi. Ketika target produksi mengalami kenaikan, maka biaya variabel akan meningkat, bahkan ketika perusahaan menghentikan proses produksi untuk sementara waktu. Biaya variabel dapat dilaporkan biaya variabel. Sebaliknya, biaya variabel adalah dana yang dikeluarkan dengan mengikuti jumlah produk yang akan dihasilkan. Artinya, besaran nilainya bisa tidak sama antar periode akuntansi. Ketika target produksi mengalami kenaikan, maka biaya variabel juga akan meningkat. Bahkan ketika perusahaan menghentikan proses produksi untuk sementara waktu, biaya variabel tetap dilaporkan sebagai nol. Beberapa contoh dari komponen biaya ini adalah pengadaan bahan baku, kebutuhan listrik, pabrik, dan sebagainya. Berikut biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya produksi yang harus dikeluarkan untuk satu unit barang atau produk. Anda cukup membagi jumlah biaya produksi dengan jumlah unit yang berhubungan yang dihasilkan seluruhnya.
Dari angka ini, perusahaan dapat menentukan beberapa keuntungan yang diambil. Salah satunya adalah dengan menentukan besaran selisih harga yang paling sesuai. Biaya marginal. Perusahaan seringkali bertemu dengan kondisi di mana target produksi mampu lebih tinggi jika dibandingkan dengan penambahan biaya. Biaya yang biaya yang ditambahkan ini yang yang disebut sebagai biaya marginal. Sebenarnya biaya marginal bisa dikategorikan sebagai biaya variabel, namun penambahan ini tidak selalu dibutuhkan dalam operational business. Meskipun begitu, dengan mengeluarkan biaya marginal, perusahaan dapat menjalankan sistem produk jauh lebih maksimal. Yang berikut biaya total. Komponen terakhir dari biaya produksi adalah biaya total, yaitu keseluruhan biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan menjalankan semua komponen biaya di atas. Perusahaan akan mengetahui besarnya pengeluaran perusahaan dalam bentuk usaha. Demikian hasil presentasi saya. Jika ada salah kata dalam presentasi saya, mohon dimaafkan, dan setiap materi-materi yang saya belum kuasai mohon dimaafkan, dan saya terima kasih. Silakan memberikan kritik sama saran. Dah.